Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Nah, kan yang pertama udah belajar persamaan linear satu variabel. Dan yang kedua itu mengenai nilai mutlak. Nah, ketika digabungkan itu akan menjadi persamaan linear satu variabel dalam tanda mutlak. Nah, biasanya kalian lihat bentuk yang soal nomor 1 ini. Nah, di sini itu 3x tambah 1 tapi dalam tanda mutlak ya, sama dengan 4. Biasanya kalian itu nggak pernah ada tanda mutlaknya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada tanda mutlak? Cara pengerjaannya itu yang pertama ada 2 ya. Jadi kalau nilai mutlak, kalau biasanya tanpa nilai mutlak itu 1 aja. Nah, sekarang ada 2. Ini yang pertama. Jadi yang pertama 3x tambah 1 sama dengan 4. Nah, nanti yang kedua itu jawabannya 3x tambah 1 sama dengan min 4. Karena apa? Karena dalam tanda mutlak itu positif atau memiliki dua nilai gitu. Yang pertama dia itu bisa positif dan yang kedua dia itu keadaannya bisa negatif, seperti itu ya. Jadi kita harus menyelesaikan keduanya. Yang pertama, jadi 3x sama dengan 4 min 1. Ya, nah kalau udah kayak gini kalian bisa gunakan cara-cara di persamaan linear satu variabel yang pernah disampaikan di yang pertama. 3x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 3, x sama dengan 1. Lanjut ke yang kedua ya. Beda, kalau yang pertama itu 4-nya positif, kalau ini negatif. 3x sama dengan min 4 min 1 ya. 3x sama dengan min 5, x sama dengan min 5 per 3 gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam nilai mutlak itu yang ditanya adalah himpunan penyelesaian atau biasa disebut dengan HP ya. HP-nya berapa? Himpunan penyelesaiannya bagaimana? Nah, himpunan penyelesaian itu isinya adalah nilai x yang memenuhi dari persamaan linear satu variabel dalam tanda mutlak berikut. Berarti di sini ada 1 dan ada min 5 per 3. Tinggal tulis saja HP. Jangan lupa ya, kalau sebuah himpunan itu dituliskan dalam kurung kurawal dan tuliskan dari bilangan yang terkecil, min 5 per 3, 1. Nah, ini jawabannya gitu ya. Jadi gitu cara menyelesaikan nilai mutlak, persamaan nilai mutlak dalam persamaan linear satu variabel dalam. Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua dan ketiga. Di sini yang kedua, nilai mutlak dari 2x min 5 sama dengan min 7. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah caranya sama dengan tadi? Nah, kalau misalnya hasil nilai mutlaknya negatif, mungkin enggak? Enggak kan? Karena hasil dari sebuah nilai mutlak itu hasilnya kalau enggak 0 ya positif. Berarti kalau hasilnya negatif, tidak ada yang memenuhi dari persamaan linear dalam tanda mutlak tersebut. Ini tuh tidak ada penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu sama dengan himpunan kosong gitu ya. Nah, bagaimana dengan soal yang ketiga? Nah, ini agak variasi dikit ya, tapi pengerjaannya sama aja. Jadi kita membuat yang ruas kiri itu hanya berupa tanda mutlak saja. Jadi yang selain itu kita pindah-pindahkan ya. Jadi sini 3 nilai mutlak dari x tambah 1 sama dengan 11. 2-nya kita pindahin jadi negatif 2 ya. Jadi di situ 3 nilai mutlak x tambah 1 sama dengan 9. Nah, terus bagi 3 kan. X tambah 1 sama dengan 9 per 3. X tambah 1 sama dengan 3.
Nah, dari sini, dari yang ini, itu kita sama kayak tadi, kita jadi ada dua penyelesaian. Yang pertama ketika si positif dan yang kedua ketika negatif gitu ya. Jadi ada dua. Yang pertama itu X tambah 1 sama dengan 3. Pokoknya gini ya, ketika nilai mutlaknya itu kita hilangkan, berarti itu harus ada dua penyelesaian gitu ya, karena nanti ada dua nilai yang memenuhinya gitu. X tambah 1 sama dengan min 3. Kan ini nilai mutlaknya hilang, ini juga hilang. Tapi ingat, ketika si nilai mutlaknya hilang, ini yang kedua, itu harus ada dua penyelesaiannya ya. Nah, berarti ini X sama dengan 3 min 1. X sama dengan 2 ya. Yang ini X sama dengan min 3 min 1. X sama dengan min 4. Jadi HP-nya itu adalah berapa? Atau nilai-nilai X yang memenuhinya itu adalah min 4 dan 2 gitu ya. Bisa kan?